Fun! God! Done! Makan busuknya hati, melupakan kebencian, dan moralitas menjadikan diri. Bagi penggemar musik metal, musisi-musisi asal Ujung Berung dan Bandung sudah tak asing di telinga. Sebut saja nama-nama seperti Burger Kill, Jasad, Beside, dan Forgotten. Namun, nama-nama kondang ini tak muncul begitu saja. Ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Era 90-an, diskriminasi terhadap musik metal masih terjadi. Di era ini pula, komunitas-komunitas kecil mulai berkembang. Diawali band Funeral asal Ujung Berung, Bandung, yang saat itu menjadi satu-satunya band dengan genre death metal. Komunitas ini secara rutin bertemu di Bandung Indah Plaza untuk diskusi, tukar ide, hingga tukar koleksi kaset pita. Titik paling sulit yang pasti titik ketika kita awal memulai. Artinya bahwa musik yang kita mainkan ini bukan sebuah musik yang memang bisa didengar oleh kebanyakan orang. Butuh intuisi khusus lah untuk bisa menikmati gitu musik-musik seperti yang kita mainkan. Masih terjadi diskriminasi lah. Ya memang butuh proses panjang untuk bisa membuat musik ini bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Kami hanya bermain musik dan dengan sendirinya tumbuh komunitas itu. Dari awalnya 1-2 orang, nambah, akhirnya kalau boleh dibilang satu Bandung itu base camp musik underground ada di BIP tahun 90-an itu. Tidak pernah berpikir scene metal di Bandung akan besar, dan memang kalau boleh dibilang memang cikal bakalnya di Ujung Berung itu. Akhirnya berkembang ke tempat lain gitu kan, di Bandung Barat. Dan saya sih senang gitu, saya jujur senang. Berarti musik ini sekarang sudah bisa diterima, sudah bisa bikin panggung besar, bikin event besar, yang sampai bahkan kayak Burger Kill sama Jasad kan sekarang sudah bisa main di Eropa gitu kan. Yes, itu benar-benar tidak pernah terbayangkan pada saat itu puluhan tahun yang lalu gitu. Solidaritas dan kerja keras menjadi bekal komunitas untuk berkembang. Dari panggung kecil hingga skala festival. Saat ini, Ujung Berung Rebels tak hanya menjadi bagian penting bagi skena musik metal di kota Bandung, namun juga di Indonesia. Jejak dan karya yang telah dilahirkan memiliki pengaruh besar bagi perkembangan musik metal Indonesia. Saya ingat yang pernah buat demo lama di Sukasenang itu waktu itu Burger Kill. Burger Kill pokoknya kalau nggak salah mengerjain album pertama mereka deh mungkin ya. Dan masih formasi awal. Buat saya sih nggak akan pernah ada Humiliation kalau nggak ada Ujung Berung. Cara mereka survive terus berjuang menurut saya menginspirasi banget, khususnya buat Humiliation. Lokasi pergerakan yang penting di Indonesia, nggak cuma untuk di Bandung ya, karena legacy mereka, karena banyak warisan mereka yang kemudian bersifat sangat-sangat penting untuk movement ini. Silaturahmi dan komunikasi menjadi hal wajib di Ujung Berung dan Bandung. Dimulai dari skala kecil antar sesama pecinta musik cadas, komunikasi pergerakan yang solid menjadikan komunitas ini dikenal secara luas. Mempererat tali silaturahmi dan komunikasi dengan anak-anak di Ujung Berung atau di Bandung, saya biasa turun langsung ke lapangan atau berkunjung ke rumah-rumah atau ke studio-studio teman-teman yang sama menyukai musik seperti ini. Dan hal itu mungkin di Ujung Berung sudah sangat terbiasa dan menjadi tradisi itu. Melakukan komunikasi antara satu sama lain bisa disebut bahwa Ujung Berung adalah contoh yang solid, contoh yang terus melakukan pergerakan, dan perbedaan itu tidak dibuat menjadi perpecahan. Justru dari perbedaan itulah kalau di Ujung Berung perbedaan itu menjadikan kekuatan.
Malahan lintas genre pun solid. Dalam satu event atau satu gigs, beberapa genre itu tetap solid kok. Tradisi akan dilestarikan generasi penerusnya. Pesan baik akan selalu diwariskan turun-menurun. Pesan yang disampaikan sebuah band diharapkan membawa pengaruh bagi penggemar setianya. Isu sosial politik, kearifan lokal, dan jati diri Indonesia selalu dikampanyekan dalam setiap panggungnya. Industri di belakang layar pun turut andil dalam menyokong pergerakan musik ekstrim ini. Salah satu yang ingin saya sampaikan melalui band adalah mengembalikan bangsa ini, mengembalikan diri saya menjadi bangsanya sendiri, menjadi bangsa Indonesia yang se-Indonesia-Indonesianya. Makanya saya coba gali kembali mengeksplorasi tentang nilai-nilai yang ada di Indonesia ini menjadi karya. Kita istilahnya sudah bisa menghidupkan perekonomian sendiri lah. Misalkan kita kan ada peraturan, bikin merchandise misalkan perjanjian 100 atau 150, ya kalau bisa mah menurut perjanjian itu harus sama gitu, nggak boleh ada manipulasi. Kalau bisa dikelola sama sendiri itu istilahnya bagus dan positif sekali dan bisa memutarkan roda ekonomi sendiri gitu. Supaya industri ini tetap hidup ya, kan perputarannya support sama komunitas, support sama band itu membeli barang yang real gitu ya, barang rilisan yang real yang dibuat oleh band, dibuat oleh industrinya, dibuat oleh anak-anak yang ada di belakang layarnya juga. Konsistensi perkembangan musik metal di Ujung Berung menghasilkan banyak band metal ternama di Bandung, yang mayoritas juga mendominasi perhelatan musik metal di Indonesia. Kalau pesan gua tentang Ujung Berung, gua emang nggak banyak ngeliat scene, cuman dari orang luar gua denger banyak banget kalau dari Ujung Berung nih komunitasnya kuat, keterikatannya kuat, saling merangkul, dan yang gua tahu itu nggak cuma metal aja. Aku lihat musik metal di Bandung itu tuh perkembangannya cukup pesat ya, terutama di daerah Ujung Berung. Seperti ketahui kan kalau Ujung Berung itu sumbernya band-band metal terkenal yang udah banyak dikenal lah sama warga-warga Indonesia atau metal Indonesia. Dan itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh perubahannya tuh benar-benar kelihatan banget, karena dulu kan band metal itu nggak dilihat sama orang dan dianggap sebagai musik yang nggak jelas, berisik, teriak-teriak doang. Tapi kalau sekarang tuh kayak semua orang pasti ngeliatnya, wow, ternyata band metal dari Bandung itu bisa ke luar negeri juga loh, bisa show di luar negeri, dan mereka punya skill yang nggak bisa diremehkan atau dilihat dari sebelah mata aja, dan performanya gue udah nggak kalah dengan band-band luar negeri. Ujung Berung Rebels pertama kali muncul dengan kompilasi Independent Rebels yang dirilis Independent Records, anak perusahaan Aquarius. Sebelumnya, komunitas ini menyatakan dirinya dalam pengaruh Extreme Noise Grinding dan Homeless Crew, serta Bandung Death Brutality Area. Merupakan komunitas yang terlahir, besar, serta berjuang di jalanan kota Bandung. Pertama tahu kata Ujung Berung Rebels itu waktu saya sama Yayat Jasad ada project membuat kompilasi yang ternyata namanya adalah Ujung Berung Rebels. Dodo waktu itu ngasih option jangan Ujung Berung Rebels, terlalu kecil dalam artian wah terlalu skup kedaerahannya kuat banget, akhirnya dibuat menjadi Independent Rebels. Jarang ada komunitas yang secara berani menyebutkan dirinya independen pada saat itu. Walaupun Ujung Berung sendiri sebetulnya komunitas yang sangat terbuka. Mereka independen tapi bisa bekerja sama dengan siapapun karena independensinya. Tidak bisa diganggu-gugat masalah
idealisme, terutama idealisme artistik. Gitu. Itu yang kemudian kompilasi itu menyebar kemana-mana dan band Ujung Berung sedikit demi sedikit semakin maju ke level-level selanjutnya. Sekitar tahun 90-an, saya dan teman-teman dari Ujung Berung membuat suatu connecting dengan teman-teman dari Jogja, Surabaya, dengan Malang, dengan Solo juga, dengan Jakarta. Sampai akhirnya terbentuklah suatu connecting yang memang akhirnya memberikan suatu ruang buat teman-teman komunitas ini bagaimana caranya kita melempar suatu karya gitu kan. Karena pada saat itu bagaimana caranya karya kita itu memang diterima oleh kota-kota lain. Berbagai karya dilahirkan. Selain Studio Palapa, Studio Reverse milik Richard Fassband juga menjadi salah satu studio yang berpengaruh bagi anak-anak Ujung Berung. Teman-teman Jakarta pada era-era itu bandnya banyak yang belum memiliki sound engineer, belum memiliki kru yang solid. Nah, tim Bandung pada era itu sudah memulai itu semua gitu. Jadi mereka banyak mengawali hal-hal yang sifatnya teknikal dalam bermain band. Saya banyak berhubungan karena banyak band-band dari Ujung Berung yang latihan di studio musik di Bandung, di Sukasenang itu, di Reverse ya. Karena ya satu, mungkin jarak ya dari Ujung Berung, kalau mau ke Bandung, ke kota tuh pasti ngelewatin jalan rumah saya, jadi mungkin yang dianggap paling dekat ya udah di sini aja gitu ya. Dan alhamdulillah perkembangannya sangat pesat dari 90 sampai 99 itu. Banyak terlahir band, banyak terlahir karya-karya dari band tersebut, dan bisa menunjukkan bahwa musik ekstrim di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada dekade kedua, tahun 2000 hingga 2009, banyak hal terjadi dalam pergerakan musik metal. Tak hanya di Bandung, namun Indonesia secara umum. Tahun 2008, band Greencore asal Jakarta tampil di Finlandia. Sebelumnya, pada 2006, band punk asal Bandung, Keras Kepala, melakukan tur Amerika. Kemudian 2009, Burger Kill tampil di Australia. Pada tahun yang sama, Jasad tampil di Bangkok Death Fest. Pada dekade ini, ada satu catatan penting yang berpengaruh tak hanya di Bandung, namun juga nasional, yaitu tragedi AACC. Konser yang digelar di Gedung Asia Afrika Cultural Center, Jalan Braga, menjadi konser kelabu. 11 orang penonton tewas karena kapasitas gedung dengan jumlah penonton yang datang tidak relevan. Jadi ketika Bandung mengalami salah satu musibah ya, dengan kejadian yang menimpa B-side di mana ada 11 orang penonton meninggal dunia, otomatis ada kesulitan buat mereka untuk menggelar show di Bandung karena memang musik metal dicekal. Dianggap menjadi musik yang membawa malapetaka, padahal itu bukan murni karena musiknya, tapi memang karena penyelenggaraan eventnya dan lebih karena panitia eventnya tidak siap dalam mengantisipasi jumlah penonton yang membludak di venue. Februari tahun 2008, tepatnya hari Sabtu, terjadilah Hari Sabtu Kelabu yang pada saat itu bisa meluncurkan sebuah album yang bertitel Against Ourselves. Tetapi pada saat itu kita tidak berpikir apa-apa akan terjadi sesuatu gitu kan. Cuman ada kehendak lain yang nggak mungkin kita bantahkan juga, bahwa terjadilah sesuatu yang memang tidak mengenakan untuk bisa tersendiri dan umumnya untuk komunitas di Kota Bandung. Tragedi ACC itu tragedi yang besar, skalanya nasional bahkan internasional, dan itu memberikan dampak yang sangat kuat terhadap komunitas ini, kepada ranah musik ini, terutama ranah musik metal. Kita berkumpul melakukan konsolidasi dengan unsur-unsur musik lain di luar musik metal dan juga unsur-unsur kreatif lain di Kota Bandung untuk merumuskan satu pergerakan bersama yang di bawah naungan Solidaritas Independen Bandung. Ada satu yang kita kejar saat itu, yaitu
menggolkan Bandung sebagai salah satu kota kreatif Asia Pasifik. Dinamika musik metal terus bergulir, dari ujung Berung hingga meluas secara keseluruhan ke kota Bandung. Di saat itu, Bandung memiliki 40.000 metalhead. Jumlah ini sebanding dengan 1,4% penduduk kota Bandung pada 2008. Kita adanya yasinan, terus adanya ceramah dari Ustadz Hanan Taki waktu itu gitu kan. Akhirnya kita memberikan suatu opini yang sangat positif buat teman-teman di kota Bandung bahwa kota Bandung itu adalah sudah merupakan suatu bahan dan menjadi kota industri musik dan kota kreatif menurut saya gitu. Meskipun sudah 1 dekade berlalu, tragedi AACC meninggalkan luka mendalam bagi komunitas. Belajar dari peristiwa ini, pembenahan pun terus dilakukan. Upaya mendapat ruang yang layak dalam bermusik menjadi PR bersama, tak hanya bagi komunitas. Pemerintah daerah seharusnya juga turut serta. Bandung sebagai kota kreatif menjadi wadah berbagai industri anak muda, tak terkecuali musik metal. Pembenahan yang terus dilakukan melahirkan banyak hal di Bandung. Salah satunya adalah karya kompilasi Pancek Dina Galur yang dirilis Pieces Records. Sebelum tahun 2010 keluar CD kompilasi Pancek Dina Galur Compilation. Nah, mungkin di sana menjadi titik pertama untuk band-band baru menunjukkan taringnya dan skill-skillnya. Ketika ada Padiga itu, impact-nya tuh band-band death metal dulu yang udah tertidur lama dan yang baru mereka bangkit lagi. Dan sampai 2010 kita makin membesar lagi. Hammer Sonic, the biggest metal festival in Asia, lahir pada tahun 2012 di Jakarta. Pada tahun sebelumnya, Hellprint muncul di kota Bandung dengan skala festival. Industri dan elemen lain di belakang para musisi terus berkembang. Apa yang telah dibangun mulai menuai hasil secara menyeluruh. Pas collab itu pasar koleksi Bandung. Jadi basicnya memang ngumpulin anak-anak rilisan fisik di sini, rilisan fisik, para kolektor gitu ya, ke Bandung, Jakarta, dari daerah lain. Kumpulin di satu pasar buat melakukan kegiatan jual beli, tukar tambah kayak gitu, ngewakilin komunitas ilustrator, dan pengen mengenalkan lebih dekat sih ilustrasi atau para ilustrator terhadap industri ini. Semangat kearifan lokal pun dibangun dengan terbentuknya Karinding Attack. Dedikasi dan kecintaan terhadap budaya leluhur dianggap mampu menjadi solusi. Selain Kimung dan Okit, sosok Man juga menjadi tokoh penting dalam pergerakan tersebut. Ia sekaligus vokalis Jasad dan Karinding Attack. Man bersama bandnya, Jasad, turut menerapkan unsur budaya kesundaan dalam albumnya, yang dirilis pada 2013, Rebirth of Jati Sunda. Jadi tidak memandang Sunda sebagai etnis, maka jadinya terjebaknya bakalan terjebak etnosentris. Tapi Sunda sebagai ajaran tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sangat relevan diterapkan di kehidupan kita hari ini dalam bermasyarakat di dunia ini gitu. Sila asa, sila asu, sila asih, sila wangian. Era dekade ketiga melahirkan banyak terobosan baru para musisi metal kota Bandung, menjadikan skena musik metal di Jawa Barat dan Indonesia diakui di mata dunia. Gerbang kancah internasional semakin terbuka dengan invasi yang dilakukan ke ranah internasional secara intens.
Sekarang sih untungnya bisa dibilang udah ada celah ya. Udah ada celah yang bisa nerobos pasar luar kasarnya. Dari teman-teman Burger Kill, Jasad, dan lain-lain kayak tadi misalkan The Sigit, sama mungkin genre yang di luar underground sendiri itu banyak. Regenerasi penggemar musik metal Bandung cenderung meningkat. Begitu pula dengan munculnya band-band baru dengan identitas karya yang dilahirkan. Regenerasi musik metal di kota Bandung bisa dibilang pesat, ya, bisa dibilang cepat gitu. Bisa diukur dari kapasitas festival yang udah diselenggarakan aja. Dari tahun ke tahun tuh semakin kesini jumlah penontonnya tuh semakin banyak dan semakin membludak gitu ya. Bahkan Bandung Berisik yang terakhir aja tuh bisa sampai 50.000 orang dengan line up semuanya band lokal. Dan itu tidak terjadi di Amerika dan di Eropa. Kalau lo mau ngumpulin orang segitu banyak, harus punya international band di line up gitu. Regenerasi bakal terus ada kalau kitanya pun bisa ngerangkul, bisa ngayomin gitu. Karena mereka tuh butuh edukasi juga. Pasti yang muda yang berbahaya itu lebih banyak diharapkan lah, regenerasi lah tetap. Band-band baru terus berkembang, namun band-band yang menguasai panggung festival di Indonesia masih dikuasai oleh band-band yang lahir pada era 90-an dan pertengahan dekade kedua. Sejauh ini regenerasi tetap ada sih, masih banyak juga band-band baru yang bermunculan, cuman mungkin maraknya festival-festival yang digelar di kota Bandung bikin IO amatir gitu ya, komunitas-komunitas yang mencoba bikin gebrakan itu jadi sedikit ragu gitu, karena masa jadi teralihkan dengan festival-festival besar gitu, jadi agak terhambat gitu proses regenerasinya gitu. Bandung harus mempercepat regenerasi dari band-band metalnya. Tapi kalau memang band-band yang old schoolnya masih merajalela dan masih merajai pentas musik ya, memang karena itu hasil kerja keras mereka selama ini, hasil kerja cerdas mereka, dan ini udah dibangun selama bertahun-tahun, jadi mereka udah saatnya menikmati hasilnya sekarang. Tapi isu regenerasi menjadi isu yang sangat penting buat kancah metal di Bandung. Ternyata line up-nya masih terus saja dikuasai oleh band-band yang itu-itu saja. Ada Burger Kill, ada Jasad, ada Dead Squad, ada Siksa Kubur, ada Forgotten, ada B-Side. Itu terus yang bercokol di situ. Jadi sementara anak-anak muda berkembang terus, menggelembung, sumbatnya tertutup di atas. Maka si band-band yang menguasai singgasana kultur festival yang besar ini harus ditumbangkan, atau mungkin lebih tepatnya harus diberikan jalan agar mereka tidak diam saja di Indonesia. Pergerakan internasional seharusnya tak hanya dilakukan oleh kaum musisi. Elemen masyarakat dan pemerintah juga memiliki peran yang sama sebagai pendukung pergerakan musik. Dengan kerjasama ini, diharapkan skena musik metal Bandung dan Indonesia berhasil menorehkan prestasi di mata dunia. Tahun 2015 saya dan Ellen berbicara di Forum Modern Heavy Metal Conference. Kemudian 2016 saya dan Mita berbicara di Forum RN Sociology of Art di Universitas Porto. Kita bicara mengenai karinding, dan kemudian perjalanan itu dilanjutkan ke riset karinding di Belanda dan di Prancis. Kristal dari kearifan lokal yaitu Karinding Attack melakukan tur di Eropa, dan riset juga terus berlanjut sampai hari ini. Perjalanan internasional yang dilakukan oleh kawan-kawan di bawah Indonesia International Metal bukan hanya dilakukan oleh band, tapi juga dilakukan oleh para jurnalis dan para peneliti. Kita tuh lebih senang
menyebut prestasinya Burgerkill tuh ya kita udah pernah tur di Eropa gitu, udah pernah tur di Australia gitu, udah tur di Asia Tenggara gitu. Tapi kalau prestasi yang memang formal, anak-anak udah beberapa kali nyabet penghargaan lah gitu. Yang salah satunya kemarin 2013 kita dapat award di Golden Guts Award di Inggris sebagai kategori metal as fuck. Mungkin kalau yang selama ini yang pencapaian yang dalam berkesenian itu bersama Jasad bisa perform di banyak negara di Eropa, di festival-festival yang sebelumnya hanya mimpi. Pencapaian itu tidak terhenti di satu titik, akan terus dicari, diupayakan gitu. Hutang nyawa dibayar nyawa, hutang darah dibayar darah, hutang kalising kudu dibayar cash. Gede Janggade.
Banyak orang bilang kalau Ujung Berung atau Bandung itu adalah barometer musik metal di Indonesia. Itu kata orang ya. Jadi kalau memang kalian punya band, punya karya, atau punya segala sesuatu yang bisa dilimpahkan, ikuti perkembangan komunitas metal Ujung Berung atau Bandung. Ikuti caranya, ikuti polanya, biar kita sama-sama berdiri, kita sama-sama maju untuk Indonesia di mata dunia. Ya hajar terus jalanan lah.